Engkau ya Allah, yang pantas disembah hanya Kau ya Allah. Kuasa-Mu ya Allah meliputi alam semesta, maha tinggi ya Allah, maha segalanya. Atas kuasa-Mu ya Allah, seluruh alam bergantung hanya padamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita talim baru Karamatul Nasyil Adina min Makata Mekah ilal Madinati, memartabatkan orang biasa ya, dari Mekah sampai ke Madinah. Ada sejarah, ada amalan, ada risalah penutup Haji Wada. Apa implikasinya? Implikasinya dalam dakwah Rasulullah udah nggak dakwah lagi, udah ditutup ya. Arti kata bukan kita nggak boleh dakwah ya, nggak boleh menasihati, meneruskan dakwah Nabi itu batasannya sampai di Haji Wada. Jadi tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Jadi ada kesimpulan, apa sih nasihat kehidupan itu? Awal dan akhirnya. Khususnya kita implementasikan dalam konsep kehidupan kini. Dakwah Nabi menutupnya dengan apa? Ya. Ternyata sangat luar biasa dakwah itu untuk dimanfaatkan ke zaman sekarang. Human race, kemanusiaan, ya, tidak membedakan kasta, ya. Nah, itu dakwah sekarang kan umumnya ya. Jadi kadang-kala kita dakwah itu bolak-balik kan ke pangkal. Jadi putar-putar dakwah itu nggak ada batasannya sampai di mana Islam ngajarinnya ya. Kalau terlalu banyak jadi ada tambahan bid'ah itu bermanfaat atau tidak? Memang bermanfaat dalam konsep dakwah. Ada ketetapan batasan kan? Ya. Dari salah saja mudah-mudahan ini bermanfaat karena sambil menutup kaji Zulhijjah ya, ibadah Idul Adha dengan perayaan dan ibadahnya kurban itu kaitannya erat sekali dengan ibadah haji kan bagi yang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syariati wa ahadana bitibai afdali rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tentunya segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita ya dengan ajaran dan agamanya itu untuk memuliakan kita sebagai martabat manusia. Tentunya kesimpulannya dimuliakan kita itu kecilkan, jangan diperpanjang. Mulia manusia itu Islam ngajarinya hanya dengan iman, bukan dengan intelektual, bukan dengan kekayaan, bukan pula dengan nasab. Antum mulia tidak pandang bulu. Kalau
imannya bagus, maka dimuliakan. Baik oleh makhluk bumi, makhluk langit, Allah. Jadi jak pede. Iman itu tidak ada sangkut pautnya dengan intelektual, kekayaan, enggak. Iman, ya. Jadi dipersempit kan, memuliakan, memartabatkan manusia itu hanya dengan iman. Memberi petunjuk pada kita menuju keagungan syariatnya begitu. Memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti Rasulnya, ajarannya, sunnahnya yang mulia. Kita pun bersaksi kan, nggak ada Rabb selain Allah semata, tanpa sekutunya. Dalam ilmu tauhid ini, itu tidak terkait dengan faktor-faktor yang sifatnya di kekinian ya. Termasuk kita bertauhid itu kalau kita memuliakan orang. Ya, implementasinya sampai situ. Ya. Dan kita juga bersaksi jelas makhluk Muhammad SAW utusannya. Berarti kalau kita melihat idola bukan menyembahnya, hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Itu itikad. Ya Allah, semoga kita selawatkan, kita berikan rahmat, keselamatan, barokah tentunya hanya kepada junjungan kita Muhammad SAW beserta keturunannya, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, ya, semuanya. Kita awali dulu talim kita dengan syahadat, istighfar, sholawat, zikir, doa. Semoga Allah meridainya. Sama-sama kita lafadzkan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka toharoda ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nafi isbat la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syari sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, langsung saja ke risalah. Islam itu lahir ya, di tengah ketimpangan sosial, khususnya di kota Mekah. Iya kan, zaman jahiliyah lahir dia. Mekah itu kita sama tahu ya, kenapa dipilih? Karena ampalos awal sentral kejahilian paling tinggi ada di sana. Nah, itu berada di jalur ya dagang yang sangat strategis, ya, jalur perdagangan ya, antara Yaman, kota Syam, Persia, ya. Karena di sana gurun, yang diperebutkan yaitu air, sumur Jam-Jam, dan itu sangat berharga daripada emas itu sendiri, ya. Itu kan dekat Ka'bah. Maka dijadikan oleh pedagang tadi tempat untuk singgah bagi kafilah
Khususnya di bulan-bulan suci ya, mereka sudah tahu hitungan almanak dari ajaran-ajaran percampuran antara Yunani dan Ibrahima. Ya, jadi hitungannya udah ada, bulan sucinya udah tahu. Pedagang itu pas sampai sana itu awalnya aman, tanpa ada gangguan perang, enggak. Makkah pun menjadi pusat ekonomi akhirnya. Tergabung karena ada air Jam-Jam, ada apa, ada ajaran Ibrahima. Maka di sana juga pusat spiritual. Betul kan? Otomatis. Ya. Jadi masyarakat kota Mekah pra-Islam, ya, kulturnya terbagi empat lapisan. Ya. Jangan disebut kemakomat ya, makomat sandarannya ke ibadah. Kultur ada 4 strata pada pra-awal. 4 strata lapisan sosial. Supaya kita ketahui dulu nih. Ya. Itu yang menjadi masalah karena ada sekte. Ya. Klasifikasi ini membentuk dinamika. Perbedaan ini terbentuklah dinamika ekonomi, politik, dan ritual. Di kota suci tersebut, para pedagang besar Quraisy itu khususnya yang asli di sana, jadi strata Quraisy ya, berada di puncak lapisan sosial paling tinggi, ya, menguasai. Disitulah mereka yang berhak, suku Quraisy, kalau dia suku Quraisy berhak mengelola Ka'bah, menyediakan air. Jadi stratanya tinggi, ya. Bagi para khalifah, kalau khalifah pedagang, kalau ke spiritual peziarah. Ya, itu kan mesti perlu air karena hari itu. Itu dikelola Ka'bah itu sama suku Quraisy awalnya. Ya. Jadi mereka itu yang menguasai khalifah dari luar, dari Persia, Syam. Ya. Maka ekonomi itu mereka lebih bagus, otomatis kan? Nah, perdagangan itu bahkan sampai ke Suriah, Yaman, dan Habasyah. Habasyah itu Ethiopia sekarang. Ya. Peran tadi itu menjadikan mereka, suku Quraisy itu, menjadi elit. Memonopoli itu kesifatan. Dimonopoli semuanya, perdagangan, ekonomi. Mempengaruhi juga sosial dan politik. Nah, itu lapisan pertama. Jadi sejarah kenapa Quraisy itu kok mendominan. Udah tahu ya, karena dia asli tempat sana, dia yang menguasai, dia yang punya, gitu ya. Ya. Lapisan keduanya kita bahas nih ya, pra-Islam ya, di seputaran Mekah. Menjadi besar kita udah tahu karena itu jalur perdagangan ya. Ya. Ialah anggota klan dari yang merdeka. Umumnya budak yang jadi merdeka, dimerdekakan itu jadi lapisan kedua. Mereka itu yang klan kedua ini, budak-budak yang banyak dibebaskan, berkembang. Tidak sekaya, seelit orang Quraisy, enggak. Karena level kedua kan. Tapi mereka itu masih disegani di level kedua karena terkait juga dengan nasab keturunannya dari Quraisy tadi. Mereka menjadi pengrajin, tidak menguasai, pedagang kecil, tukang, peternak. Itulah sebetulnya di klan kedua, itulah yang menjadi denyut ekonomi berkembang. Karena klan pertama misalnya jadi raja. Semua begitu kan, kultur perkembangan daripada kehidupan suatu kota. Jadi ada sistem kekerabatan menopang martabat di situ mereka, meski ekonomi mereka menengah, tapi cukup berkembang akhirnya. Berikutnya adalah lapisan yang disebut mawali. Tadi lapisan budak yang dimerdekakan, yang pertama lapisan suku asli Quraisy, yang ketiga suku Mawali atau lapisan Mawali. Mereka itu adalah orang yang merdeka yang menggantungkan diri pada perlindungan suku Quraisy dari luar.
tapi bukan dari budak tuh. Ya, ya bukan, mawali namanya. Banyak di antara mereka memang ada yang jadi budak atau pendatang yang mencari tempat di jaringan kekerabatan Arab. Ya. Setelah dia dekat sekali, ya dari luar, dari Syam, dari Syria datang, ya dia tidak ada yang jadi budak, tapi karena dekatnya dia dibebaskan, dimerdekakan. Itu mawali ya. Status hukumnya sudah bebas, tapi tidak bisa semena-mena, masih tergantung ekonomi dari orang yang asli sana, Quraisy. Ya. Begitu juga masalah politiknya, masih manut lah ya. Lapisan terbawah itu disebut lapisan budak. Ya. Budak-budak mereka itu diperoleh umumnya lewat bukan perang, pertama utang. Utang. Mereka mengutangkan, akhirnya nggak kebayar, dikasih anaknya sebagai budak. Yang kedua ada budak utang, ada budak perang. Ya, karena dia yang berdagang tuh. Dia ngambil air kehausan, nggak bisa bayar ya. Nah, jadi budak. Nah, tuh. Jadi sini yang banyak nggak tahu, ya, budak itu mutlak awalnya bukan karena perang. Perang itu umumnya memang banyak budak itu dari perang. Ada orang itu kalah, menyerah, umumnya jadikan budak itu, umumnya ya. Kalau para budak ini bekerja tanpa hak suara, itu susahnya. Hak ajasinya nggak ada. Beda dengan mawali tadi kan. Ya. Yang susah ini, kalah perang, itu sulit pula dibebaskan itu. Sampai titik mawali sudah. Tapi kalau dalam konsep perdagangan masih bisa. Kulturnya harus dipahami dulu awalnya ya. Nah, jadi lapisan sosial yang budak ini yang menindas ini ditindas ya sebetulnya. Itu yang disebut ada konsep yang disebut melanggengkan ketidakadilan. Ya. Diskriminasi lah sekarang ya. Ya. Nabi Muhammad SAW tumbuh di lapisan berapa? Kedua. Nabi itu tumbuh di lapisan kedua. Tumbuh besarnya, walaupun pangkalnya dari Quraisy. Itu yang disebut lapisan pecahan Quraisy Bani Hashim. Maka ada serawat Bani Hashim. Itu lapisan kedua. Jadi tumbuhnya di lapisan kedua. Dari keluarga terhormat Bani Hashim. Ada klaim ke Quraisy. Ya. Tapi tanpa kekayaan yang melimpah, otomatis yang kedua kan pasti yang di atas di Quraisy, betul kan? Yang kedua itu nggak melimpah kekayaannya. Ya. Sebagai yatim lagi, beliau karena dia di lapisan kedua peka akhirnya, seperti itu. Memang udah diatur Allah begitu. Nah, pada derita masyarakat khususnya yang dilihat lapisan ke bawah, mawali yang dari luar, mawali yang berutang. Ya. Akhirnya memahami jaringan elit Quraisy itu gimana. Nah, ada jembatan ganda ini menjadi modal dalam dakwahnya. Dia mempelajari gimana sistem ekonomi menguasainya orang Quraisy. Karena dia ada plan ke Quraisy, dia nggak susah mempelajari itu. Jadi sejak awal beliau merangkul lah politiknya, siasahnya, dirangkul lah kaum kaya. Di antaranya Abu Bakar. Ya, Utsman bin Affan. Ya, dengan dakwah mereka akhirnya dinikahi Khadijah. Itu Quraisy awal. Sama ya? Nah, itulah para penyokong dakwah dalam ajaran Islam dalam sumber ekonomi. Dakwah nggak akan berkembang kalau nggak ada ekonomi. Nabi kan disuruh begitu. Khadijah kaya. Abu Bakar kaya, Utsman bin Affan sampai sekarang nggak habis-habis tuh kekayaannya. 3 dipegang masuk Islam, generasi awal. Itu sia-sia politik. Jadi kalau misalnya begini, kita ingin mengembangkan sesuatu apapun juga, tanpa join venture dengan orang kaya yang mabok juga. Ajaran Islam kan gitu. Setuju tuh? Iya kan? Kondisinya gitu. Makanya kita dapat ilmu itu dari riwayat, dari sejarah. Dikembangkan, direnungkan. Aplikasi kita zaman sekarang gimana sih? Ya.
Sejarah itu penting karena itu pokok dari pohon itu sendiri untuk tegak kokoh kan. Ya. Jadi udah jelas tuh ya kita awal itu gimana sih kondisi Mekah. Ya. Beliau merangkul kaum kaya, Khadijah, Abu Bakar, Utsman, Affan. Mereka para penyokong dakwah ajaran Islam periode awal dengan harta. Akhirnya karena dia kaya melindungi juga. Disitulah ada reputasi, termasuk membebaskan budak, membiayai ekspedisi. Khadijah kan membiayai ekspedisi, baik itu perang maupun dagang. Abu Bakar, Utsman, ya. Enggak ekonomi aja, ekspedisi penyebaran Islam. Nggak mungkin lah nggak ada biaya, betul kan? Nah, tiga itu. Ya. Jadi Islam juga ada ikhtiari misionarisnya, harus pelajari ekonominya. Iya kan? Ya. Betul campur tangan Allah besar, tapi tetap aturan ikhtiar kan harus kita amalkan juga itu. Ya. Solidaritas materi ini memperluas ruang gerak misi Islam, makanya banyak dibebaskan oleh Nabi. Bersama siapa paling awal? Suku dari luar loh, Bilal bin Rabah dibebaskan tuh, sampai dijolimi. Kemudian setelah Bilal, Ammar bin Yasir. Ya. Mereka itu berdua orang Habasyi, ya, tanpa gentar menyebarkan pesan tauhid. Itu namanya pesan tauhid, ya. Di kalangan khususnya bawah, dan bertahan walaupun disiksa. Itu sejarah nggak perlu dikaji, udah tahu deh ya. Bilal itu gimana sih? Jadi keberanian mereka itu apa faktornya? Di sini ada jawaban. Miskin, defable pula dia. Bilal, Ammar bin Yasir itu cacat. Ya. Ya, terus Bilal itu tahu sendiri udah hitam, ya. Kenapa dia berani dan kuat? Bukan kaya, bukan apa-apa, karena mempraktekkan ajaran Islam, dikuatkan imannya, ya, dikuatkan imannya dari hati. Setelah masuk Islam, kuat di dakwah Nabi, ya, kuat iman, maka dia berani. Keberanian yang benar adalah dengan iman, bukan silsilah, bukan kekayaan, bukan pula banyak ilmu, enggak. Bukan pula ahli dalam segala ilmu bela diri, bukan. Bukan. Jadi kalau kita ingin merubah sesuatu apa? Kuatkan ketauhidan kita, kan gitu. Iya kan? Jangan mudah diombang-ambing dengan situasi politik, jangan mudah diombang-ambing karena kita nggak ada uang, jangan meragukan kita karena faktor-faktor lingkungan yang serba jolim, jangan. Iman dulu dikuatkan diri kita dulu. Itu faktor awal yang mesti kita ambil kondisi sekarang. Iman kan kunci besarnya apa? Ikuti perintahnya, jauhi larangan. Pakemnya jelas kan? Iya kan? Nggak perlu cerdas, nggak perlu ada kolega. Itu dulu. Tanpa itu kita tidak akan ditata untuk menemukan orang-orang yang mencari rezeki, bergabung, nggak akan. Bohong itu. Kali lagi ya, bukan faktor ahli, bukan faktor keilmuan, bukan faktor antum kaya, bukan antum karena punya nasab baik, keturunan Habib, bukan. Iman. Ilmu iman tidak berat, semuanya menguasai. Saya takut hanya kepada Allah, ya, takwa. Semua beres. Itu mesti jujur. Praktek iman itu mesti jujur, nggak perlu digembar-gembor. Sepakat ya? Itu sifatnya intern, pondasi awal untuk antum bisa sukses hidup. Keberanian martabat itu lahir dari kekuatan iman, nggak ada yang lain. Dipersempit kan? Apakah antum berani karena jago ilmu golok ketok? Harimau campur,
setinggi apapun, sekebal apapun, nggak ada iman hancur. Jadi pede dulu. Ya. Sinergi antar lapisan sosial naikkan kedua. Ini kan akan melahirkan komunitas egaliter. Yang kuat melindungi, yang lemah menguatkan. Jadi Islam tidak meniadakan struktur sosial, tidak. Akan tetapi ajaran Islam mengalihkan ukuran kehormatan dari lapisan sosial menjadi takwa. Sampai antum melihat presiden apanya? Akhlak moralnya. Akhlak moral itu ada di ruhani, tidak melihat pula dari cara dia mengomong, agak munafik nantinya. Betul. Karena dia Islam, pakem Islam ada. Kalau melihat iman dan takwa, sholatnya masih juga separuh. Apakah ikhlas, apakah khusyuk? Betul kan? Jadi kita nggak susah. Makanya berprasangka baiklah kepada siapapun juga. Karena kita tidak bisa mengorek hati orang lain apakah betul dia bertakwa, beriman. Jangan lihat pula dia agamanya. Betul kan? Itu humanis bahasanya. Dan awal Islam mengajari begitu. Dalam kaji ini kan Anda nggak membela kaum non-Islam kan? Iya kan? Enggak. Kemanusiaannya. Awal Nabi melihat kemanusiaannya. Sekretaris Nabi siapa? Non-Muslim, Yahudi kan? Halo. Tapi dilihat batin. Jadi zaman sekarang boleh nggak kita berbaur dengan Cina? Ini boleh. Tapi pandaikah kamu melacak orang itu hatinya itu tidak jolim? Ada jemaah bilang, Abah, kok Abah? Orang udah jelas menjolimi Abah, ditolong juga katanya. Nggak bisa, nggak ditolong. Ya, inilah yang perlu kita renungkan. Nah itu yang berat. Itu yang berat. Islam menghilangkan apa? Prasangka buruk, dendam. Itu wilayah pribadi. Itu ada campur tangan Allah untuk menguji antum. Enak gak hidup kayak gitu? Ya? Nah, itu ada di Nabi. Sulit sekali sama orang sekarang diamalkannya. Introspeksi kita. Ya. Jadi ajaran Islam mengalihkan ukuran kehormatan dari lapisan sosial menjadi takwa. Poin ya. Itu dipraktekkan sampai sekarang harus. Kurban takwa. Puasa takwa. Berilmu supaya bertakwa. Fokusnya kemana? Takwa. Ketika antum bertakwa, udah nih bertakwa, ya. Tekanan terus memuncak. Nabi tekanannya sesudah bertakwa sudah banyak, koleganya sudah banyak masuk Islam, tekanan makin tinggi nggak? Quraisy makin menjadi-jadi, memuncak. Turun wahyu, perintahnya apa? Hijrah. Ajaran Islam kan? Tekanan kalau sudah memuncak, hijrah. Nggak ada jalan lain. Pertama diperintahkan hijrah, golongan pertama oleh Nabi adalah kemana? Bukan Madinah, Habasyah. Sejarah itu menyuruh kelompok pertama yang paling ditekan itu suruh hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Baru yang kedua hijrah dengan Nabi itu ke Madinah, betul kan? Pertama Habasyah satu kelompok berangkat. Ya, itu perintah Nabi, perintah Allah. Hijrah itu kan 2 kali.
pada 6015 Masehi, yang kedua 6017 Masehi. Pada hijrah yang kedua, ya, itu 6017. Pada hijrah yang pertama di Habasyah itu ada raja namanya Najasyi. Nah, dibuat surat sama Nabi, dikasihkan ke hijrah pemimpin pertama khalifahnya namanya Ja'far bin Abu Thalib. Dia mempunyai misi dari Nabi. Tulisan itu kalau bahasa sekarang suaka. Namanya apa? Suaka. Sekarang kan ada suaka politik, ya kan? Siapa ngajarin suaka? Minta perlindungan kepada Raja Najasyi. Nabi. Maka surat itu menegaskan etos keadilan lintas batas. Menuntut etos keadilan lintas batas. Isinya sahih ini. Membaca ya. Bukan hijrah pertama Nabi yang mimpin. Hijrah kedua Nabi yang mimpin. Hijrah pertama Ja'far bin Abu Thalib kepada Raja Najasyi membawa surat minta suaka. Etos lintas batasnya begitu. Karena tekanannya kuat sekali di Mekah itu. Ayyuhal maliku. Isi suratnya nih ya. Kunna kauman ahla jahiliyatin na'budul asnama. Wanakul maitata wanatil fawahisa. Wanakta rhama. Wanusiul jiwara yakul al-qawiyu minal da'ifa fakuna ala dalika hatta ba'atallahu ilaina rasulan minan narifu nasabahu wasidqahu wa amanahu wa afafahu fa'ada alaina qaumuna fa'ada habuna tafatanunna andinina liairu dauna illa ibadatil autani min ibadatillahi wa ana nastahila wa nakuna nastahilu minal qabaiti falamna khairuna wa jalamuna wa ashaku alaina wa halu bainana wa baina dinina karazina ila baladika wa khtarnaka alaman siwaka warahina fi jawarika warabauna an la nujilama indaka ayyuhal maliku. Wahai raja, isi suratnya ya. Ayyuhal maliku, kami dahulu adalah kaum yang hidup dalam masa jahiliyah. Isi suratnya gitu. Ahla jahili. Kami menyembah berhala. Isi suratnya gitu. Memakan bangkai, berbuat kejahatan, memutus hubungan silaturahmi, berperilaku buruk terhadap tetangga. Yang kuat diantara kami memakan yang lemah. Kami hidup seperti itu. Hingga Allah mengutus kepada seorang rasul dari kalangan kami sendiri. Namun kaum kami kemudian memusuhi kami, menyiksa kami, berupaya memalingkan kami dari agama kami, kepercayaan kami, agar kami kembali kepada menyembah berhala serta memperbolehkan kembali segala keburukan yang dulu kami lakukan. Ketika mereka menindas, menjolimi kami, menghalangi kami dari agama kami, kepercayaan kami yang baru, kami pun meninggalkan negeri kami menuju negerimu. Wahai raja, kami memilih engkau di antara yang lain dan berharap dapat tinggal di bawah perlindunganmu serta berharap kami tidak dijolimi di sisimu. Wahai raja Najasyi. Sahih itu riwayat itu. Jadi itu riwayat hadis Ahmad, musnadnya Mu'assasar Arisalah, kitabnya bernomor 1416 ya.
Juz 3 nama kitabnya Musnad Mu'asyana Arisalah. Juz 3 halaman 266. Kalau ada kitabnya itu, silakan baca. Itu isinya sahih. Riwayatnya Ahmad. Jarang dijabarkan orang. Ja'far bin Abu Thalib menegaskan bahwa Islam membela kaum lemah. Dijelaskan juga. Itu cerita dia kepada Raja Najasyi. Membahasakannya beginilah. Ya kulul qawiyyu manadili laifi. Itu mengisyaratkan bahwa orang elit yang memiliki kekuatan modal sosial, seorang raja ekonomi terbiasa memperlakukan yang lemah untuk dibela. Saat Nabi hijrah ke Madinah, hijrah kedua, udah tinggal kelompok, terima dari Najasyi, ya. Masuk hijrah kedua, ya. Semangat membela orang tetap tidak padam. Justru dijadikan sistem. Bukan dari orang kaya tadi, tapi orang biasa. Jadi tulang punggung masyarakat, bahkan yang masih budak dibebaskan. Ya. Itu yang disebut ahlu syufah. Apa? Ahlu syufah. Ya. Itu dirangkul sama Nabi. Dia ada di teras-teras Ka'bah. Mencari apa, para khalifah pedagang mencari jadi tukang, ya itu ahlu syufah sambil beribadah. Itulah pangkal sufi. Jadi asli pangkal sufi itu orang teraniaya, ya. Jadi ada yang jadi budak, jadi itu ya. Mereka itu dirangkul Nabi, diberi ruang belajar. Peran, makanya di zaman awal pra-Islam itu di pinggiran itu banyak yang disebut jawiyah. Rabat, ya, itu dia awalnya gitu. Dikasih peran, dikasih petani. Nah, begitu juga waktu di Ansor, kan jauh tuh. Di seputaran lingkungan belum ada masjid. Di lingkungan sekarang jadi Masjid Madinah, seperti pasar waktu itu. Ya. Di sana banyak hasil-hasil kebun agak lebih baik pertaniannya. Nabi juga akhirnya membangun pasar yang besar untuk pedagang kecil. Zakat dikumpulkan, dikelola ekonominya, dibagikan secara adil. Karenanya masjid dijadikan tempat. Setelah jadi Madinah, masjid itu dijadikan baik di Ka'bah waktu balik lagi maupun di Madinah terbuka untuk semua kalangan. Bukan eksklusif seperti dulu. Orang tertentu, bukan zaman Quraisy. Enggak, dibuka tempat musyawarah. Ya. Nah, jadi terbuka semua masjid itu baik di Ka'bah maupun di Madinah. Karena itu penghormatan Nabi kepada orang biasa itu sangat hormat sekali sebetulnya. Orang biasa itu di sekitar Masjid Nabawi mereka disebut ahli syufa. Ahli syufa itu lahirnya bukan di Mekah, di seputaran Madinah. Ya, belum ada masjid. Ya. Itu disapanya dengan ahlu syufa, gelar terhormatnya. Dengan kalau Nabi menyebutnya itu adiyafu ahlul Islam, para tamu dari orang Islam. Dalam riwayat lain disebut duyuful Islami, tamu-tamu Islam. Tradisi Arab, belum Islam ya, tradisi orang Arab ya, baik itu Quraisy. Ya. Tamu adalah kehormatan. Tamu adalah kehormatan, walaupun itu orang itu jahiliyah. Kalau dia jadi bertamu dia dihormati. Biasanya orang kalau bertamu itu pede kan, karena udah kenal. Iya kan, dihormati. Yang wajib hukumnya dimuliakan Islam. Ya. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan sebagaimana Nabi SAW memperlakukan mereka dengan penuh kemuliaan. Ya. Di antaranya dasar-dasarnya hadis ini sahih juga ya. Kan ahlul asyufah, adiyafah ahlul islami, layaum ala ahlul al-malid. Ida atas syadakat, ba'at ida alaihim, walam yatawal minha syayan. Wa ida atat hadiyata arsal alaihim,
wa asyab minha wa asharukum fiha. Para penghuni syufa adalah tamu-tamu kaum muslimin. Mereka tidak memiliki keluarga maupun harta. Jika datang kepada Nabi, sedekah. Beliau mengirimkannya kepada mereka dan tidak mengambil sedikit pun darinya. Dan jika datang hadiah, beliau mengirimkannya kepada mereka. Lalu beliau pun memakannya dan berbagi bersama mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Nabi juga memanggil mereka dengan sapaan pribadi. Ini kalau ditanya lahirnya sufi itu gimana gitu. Orang tarekat di situ. Para sufi. Orang kan menjabarkan jadi aneh. Pakai wol. Ukur katanya bukan begitu. Ya. Di antaranya Nabi menyapa Abu Hurairah. Menghormatinya dengan apa? Abahir. Tahu abahir? Hir itu kucing. Suka membawa anak kucing namanya hir. Itu sama. Enggak langsung kayak orang Minang kan enggak manggil nama. Ya. Memanggil Anas bin Malik ya Unais. Menghormati tamu, menghormati orang. Orang biasa yang dihormati oleh Nabi. Ya. Ini kan enggak. Pas ada keturunan raja, dia minta apa? Ya, jadi unik. Sapaan yang terdengar penuh keakraban tuh. Nabi juga memanggil ya bunaya, wahai anakku. Panggilan itu kan menunjukkan bukan sekedar sebagai pelayan, tapi sapaan kasih sayang seorang bapak kepada anak itu, bapak itu ya bunaya, ya kan? Yang dicintai, yang dihormati. Begitu pula Ummu Aiman, mantan budak dari Habasyah, ya. Ia memiliki kedekatan dengan Nabi sejak kecil. Ya. Bahkan sebelum Nabi lahir, ia menjadi budak ayahnya. Namanya Abdullah. Ia juga menjadi pengasuh Nabi setelah ibunya wafat. Nabi memanggilnya gimana? Ya Ummu Aiman, Umi ba'da Umi. Engkaulah ibuku setelah ibuku. Engkaulah ibuku setelah ibuku. Jadi status sosial itu tidak menjadi sekat. Zaman Nabi tidak dijadikan pelayan. Sekarang kan status sosial jadi sekat. Duduknya beda, makannya beda. Itu tempat makan supir. Ya. Itu status sosial Islam ngajarin nggak begitu. Jadi orang biasa perannya luar biasa zaman Nabi itu. Terhormat, bahkan diprioritaskan. Karena di situ banyak. Ya. Bilal bin Rabah gimana? Mantan budak kan? Abdullah bin Umi Maktum, dia fabel netra kan? Dia angkat sebagai muazin. Tinggi pangkatnya itu muazin. Abu Hurairah meriwayatkan 5.000 hadis. Anas bin Malik meriwayatkan lebih dari 2.000 hadis. Ya. Orang-orang pendatang, orang biasa. Ibnu Mas'ud mantan pengembala, orang biasa. Perawi hadis terpercaya, Ibnu Mas'ud. Abu Jar Al-Ghifari, orang Baduy nomaden, ahlul hadis. Di medan perang Salman Al-Farisi, ya. Orang pendatang itu awalnya orang biasa karena lari, memberi ide brilian untuk menggali parit di perang Kandak, menyelamatkan Madinah. Enggak orang asli ya, orang biasa kan, ya. Strategi itu menyelamatkan kota Madinah. Ummu Aiman menyiapkan logistik obat-obatan di perang Uhud, perang Khaibar. Nabi juga tidak meremehkan spiritualitas orang biasa, enggak. Ahlu syufa tadi, rubu asyabata akhbara di tamraini la yubahu lahu lau aksama alallahi la abarahu. Bisa jadi seorang yang rambutnya kusut, compang-camping, pakaiannya lusuh,
tidak diperhitungkan oleh manusia banyak. Namun jika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah mengabulkannya. Allah tidak melihat fisiknya. Itulah di situ lahir yang disebut Malamatiyah. Sekte awalnya, tapi sejalan dengan Islam. Untuk menutupi keriaannya, dia meminta tidak dihormati. Hati-hati, itu mainan hati, mainan ikhlas. Jangan dibalik. Untuk memuliakannya, pakai baju gamis gede-gede, sarungan. Belum tahu kan hatinya. Allah tidak melihat itunya. Banyak zaman sekarang. Nah, Allah membaca hatinya. Bahkan untuk menutupi keriaannya, menutupi ilmunya seolah bodoh, hobinya dihina, maka dia akan cerdas. Coba pilih, ingin populer di langit atau ingin populer di bumi? Boleh ambil, tapi jangan dicenderungi dunia itu. Kemarin kajiannya. Nah, ini pas ngaji gini, udah malas deh ikhtiar dunia nih. Nah, hati-hati. Ya. Jadi tadi itu hadis ruba asata agraba di tamraini la yubahu lahu au aksama alallahi la abarahu. Bisa jadi seorang rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, tidak diperhitungkan oleh manusia banyak, nggak kelihatan keulamaannya. Namun jika ia bersumpah atas nama Allah, demi Allah, Allah mengabulkannya. Itulah yang disebut Malamatiyah. Sampai? Nah, tuh. Itu tinggi makomnya. Nggak boleh kelihatan. Oh, ahli pedang, kebal, mungkin kebal, pengen tutupi kekebalannya. Jadi nggak boleh dipraktekin. Ayo. Karomah itu ditutupi. Nggak bisa gembar-gembor. Mungkin sakti, mungkin gembar-gembor, mungkin banyak duitnya. Hati-hati. Bahaya kan? Itu ajaran Islam. Hadis riwayat Al-Hakim. Syahihah. Kitabnya ada Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. Juz 4 halaman 364. Yang udah sampaikan tadi, perkara Malamatiyah ada kaji khusus. Ada amalannya, ada prakteknya, tidak mengganggu kehidupan kita. Ya. Tapi berat nih ngaji nih. Kalau udah hobi jadi Malamatiyah. Nah, antum kayak gembel tuh. Pas orang memujinya, antum mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah berlawanan dengan syariat. Sanggup? Mungkin dipacaruian orang, mungkin senang dia. Ada nggak orang sekarang? Itu malamat. Makanya malamat, belajar ilmu malamat, makomat itu tidak mungkin otodidak. Harus ada mursyid yang mengontrolnya, betul nggak? Karena bermain tuh kolbu. Nah, riang, munafik, ujungnya munafik. Munafik itu paling tinggi dosanya. Paling tinggi nggak? Dia tahu Tuhan Esa, tapi dia tahu duit itu jadi Tuhan. Dipraktekin, bahaya nggak? Itu munafikun. Ya, pokoknya yang penting pesantren gua keren. Nggak mau tahu uang itu halal haram dari bank apaan. Mau tahu yang penting kita rangkul dia. Bahaya kan? Nah itu dia. Maka juga pade lah orang nggak mau tahu dia dong. Banyak zaman gini. Kaji ini kan mengingatkan dari pakem kehidupan melalui sejarah. Akan lebih mudah kita memahami karena sejarah itu ada bukti. Lebih otentik mana dah kalau hadis mentah matan daripada kita menjabarkan sejarah. Sejarah ada bukti. Mengungkapkan sejarah nggak bisa dibohongi, ujungnya nanti ketahuan. Karena penerusnya ada, rupanya ada. Lo jelas hitam, keturunan Cina, masuk akal nggak? Nggak mungkin. Terbaca, ujungnya terbaca. Ya. Hadis tadi menegaskan orang biasa dengan penampilan yang terkadang diremehkan di bumi ini, mereka dimuliakan, bahkan sumpahnya dikabulkan.
pemartabatan terhadap orang biasa di masyarakat Quraisy, ya, itu caranya gimana? Pemartabatan memuliakan orang pada zaman Quraisy, caranya melalui nasab, turunan siapa antum? Ya, kan gitu. Oh, dia Bani Anu. Oh, udah disembah, dimuliakan, dirangkul. Oh, turunan Sunan Gunung Jati, terah ke-17. Oh, jangan. Oh, hebat dia tuh, ahli perang itu, ahli dakwah itu. Dekat dengan nasabnya dengan Nabi. Minta doa sama dia. Kalau itu sudah tertanam di hatinya, jauh dari malamat. Berat nggak? Manusia punya apa? Manusia itu punya sifat ingin dipuji. Itu nggak bisa hilang. Tapi harus tahu letaknya. Kapan meletakkan pujian kepada manusia? Waktu dia meminta, dosa antum. Jadi pujian itu memang kebutuhan jiwa. Kalau dia masih anak-anak, puji. Sampai dewasa itu kan tidak ditentukan dengan umur. Kalau umur dia udah bangkotan, tapi makomatnya masih anak-anak, puji dia. Nggak apa-apa. Nah, banyak kan? Wah, keren nih. Oh, mobilnya mentereng, bagus. Tambah mobilnya. Gitu kan? Nah, padahal udah bau tanah. Ayo. Pujian itu mempengaruhi kejiwaannya, tapi lihat kedewasaannya. Quraisy, ya, memuliakan, memartabatkan orang itu dari nasab, dari lapisan sosial, ujungnya harta, ujungnya penampilan terakhir tuh. Kalau dibalik Allah gimana? RNS orang Maluku habis diusir sama orang Indonesia, dibawa sama orang Belanda ke negeri Belanda. Setelah di sana masukin barak, dipisahkan, kalang kabut, dibalik sama Allah. Nah, itulah yang memenangkan main bola kemarin. Orang mana? Dari mana? Tak hitung jejarin orang asli, itu dibalik sama Allah. Muliakan semua orang. Viral kan? Kalau Allah berkehendak dengan takbir, udah masuk 4 besar yang nggak mungkin masuk akal dalam tempo cepat. Ayo, kok ke bola? Enggak, itu ada hikmah ajaran kalau ngaji sejak. Dia mau masuk Indonesia bukan karena uang. Kecil uang di Indonesia itu dibandingkan di daerah Eropa. Betul kan? Karena apa? Tahu kultur dia, gua bau Indonesia. Itu bisa dihilangin nggak? Enggak. Kultur antum Minang, pas disumpah asli menjadi orang Minang, mau nggak? Mau. Harga diri kan? Nah, itu dia yang terjadi. Jadi hebat juga pemerintah sekarang. Kalau nggak ditolong Allah, nggak ketemu tuh. Tunggu aja sekian puluh tahun lagi tuh. Ada kaitan dengan takbir nggak? Bisa disuruh nggak? Sebanyak itu. Ribuan, takbir satu orang. Kedengeran sama yang banyak, asrakan. Nggak mungkin teh buat aturan itu. Yang buat aturan ya logo, semua gambar-gambar itu buat aturan. Di settingnya bulanan itu. Tapi takbir. Ya. Itulah ilmu. Kalau Allah berkehendak, yang biasa menjadi luar biasa, yang terusir bisa memuliakan. Poin. Tapi ajaran Islam standarnya nggak begitu. Takwa, yaitu takwa. Jadi Nabi itu tahu menstandarkan, memartabatkan orang, standarnya takwa, iman. Makanya ada syariat yang diwajibkan, korban, Idul Adha itu walaupun sunat, mampu haji, sholat untuk takwa, puasa untuk takwa, maka antum akan dimuliakan.
Dengan prosesnya akan dimuliakan. Seandainya diuji akan menemukan hikmah. Dasarnya Al-Hujurat ayat 13 baca tuh. Itu dasarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsya wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Yang tahu orang bertakwa kuat iman siapa? Allah dan individu. Diri kamu kan? Jadi kalau banyak gagal ya udahlah, iman kamu gimana? Takwa kamu gimana? Nggak perlu jabarin gitu kan? Udah deh. Jadi kalau bangkang juga nyerah aja. Menjolimi diri kamu sendiri. Ya kalau banyak halangan apapun juga udah tobat aja dulu. Kan itu prioritasnya. Kalau antum tafsirkan ya, ayat tadi ini lebih keren lagi nih. Ya, antum tafsirkan, tapi antum nukil, boleh kan antum nukil? Karena antum nggak sanggup berpikir, antum ya. Nah, kita nukil aja ya. Siapa yang paling sahih nukilan? Ibnu Katsir ya, Tafsirul Quran ya. Antum nukil dari halaman 386, 387. Antum nukil ya. Nggak apa-apa ya, antum plagiat kan? Takut salah. Nah, nanti dianggap antum pintar juga kan? Gitu ya. Kan zaman sekarang kan perlu bukti. Ya, percaya sama andong atau percaya sama buku? Ya banyak yang percaya sama buku ya. Percaya kita kepada Allah, ya. Tukilan dari Ibnu Katsir, Tafsirul Quranul Azim, halaman 386, 387. Itu pegang referensinya kalau ada yang ingin menggambar, membuat memahami lebih dalam lagi dari tafsir Hujurat ayat 13, bahwa orang yang akan berhasil pangkal fokus pertamanya adalah kuatkan iman dan bertakwa, ikuti aturan, jauhi larangannya. Poinnya itu aja deh. Fajami'un nasi fis sarafin bin nisbatil tiyiniyati ila adama wa hawa syawaun wa inama yatafadaluna bil umuri diniyati
Wahia taatullah, wa mutaba'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ba'atu, ikuti, ya ayuhan nasu, innallah qad adhaba anakum ibiatil jihiliyati wa tu'azimuha bi abaiha fannasu rajulun birun takiyun karimun nila wa fazirun sakiyun haniyun nila laisa li ahadin ala ahadin fa'dlun ila abidin wa taqwa wa kafa bil rajulin an yakuna badihiyan bakilan fahisan. Hebat nih tafsirnya nih. Dari Quran surat Hujurat. Maka seluruh manusia dilihat dulu dari asal kejadiannya. Betul. Sejarahnya. Apa asal kejadian antum? Tanah. Ada yang dibuat dari emas. Ada yang dibuat dari darah biru. Enggak ada. Samo, tanah. Nabi asal badannya tanah. Nabi Adam tanah, presiden tanah, nggak ada yang dari emas, nggak ada yang dari darah biru, itu simbol. Yang kembali nanti kepada usul apalnya, kepada tanah juga, kembali kepada Adam dan Hawa juga, sama derajatnya. Mereka hanya saling melebihi dalam perkara agama, ketaatan kepada Allah. Maka akan lebih mengikuti sunnah Rasulnya, maka akan lebih martabatnya. Kan itu ya. Jadi muliakan itu. Taat gak sama Allah, ngikuti gak sunnah, kan gitu bahasanya. Dari ayat tadi, wahai manusia, sungguh Allah telah menyingkirkan dari kalian kesombongan jahiliyah. Udah disingkirkan itu, udah masak itu. Kebanggaan pada nenek moyang, gak ada lagi nasab itu. Maka pas nasabnya bagus, bersyukur aja. Tutupi kemuliaannya itu, nggak berlaku zaman sekarang. Ya. Hati-hati ya Habib. Kok jadi marah-marah? Sampai ribut perkara itu. Ya. Benar tidak benar, mulia bukan itu ukurannya. Sepakat kita? Itu Quran. Bukan nenek moyang, enggak nasab. Karenanya manusia itu terbagi. Satu, orang yang berbuat baik bagi bertakwa, mulia di sisi Allah tuh. Yang kedua, orang fajir, celaka dia, hina di hadapannya. Tiada seorang pun mempunyai keutamaan atas lainnya kecuali dengan agama dan takwa, kecuali dengan agama dan takwa. Jadi cukup menjadi aib bagi seseorang bila lisannya kotor, kikir, keji. Itu bukan untuk kita. Kamu ngomong mancaruyan awak, mancaruyan anduang, mangicu anduang, itu membaik kasinan. Itu tafsirnya. Dan itu benar. Maka kalau nggak ditafsirin ya bingung. Begitulah mulianya orang-orang dulu. Jadi jangan sepelekan tafsir itu. Nah, udah jelas ya? Nah, takwa itu jelas. Karena kaitnya martabat. Kaji penutup dari kurban. Kalau antum berkurban, filosofinya supaya antum menjadi mulia, kan gitu. Kalau kita nggak bisa berkurban, Allah nggak minta daging. Bantu aja kurban. Lihat aja ke depan. Ingat ibadah penutup tuh kurban. Kalau antum bangkangi, antum mati loh. Nabi di ibadah wadah itu di Idul Adha. Menasihati, hati-hati ibadah kurban. Tidak antum melaksanakan, korban. Banyak yang mati. Nakut-nakutin antum. Enggak, bukan. Cuek pula tuh. Pusing. Ajaran Islam itu benar, sakti. Kurban itu ada darah, bro, ada darah. Jelas ajaran kurban itu untuk bertakwa, naikkan martabat kita. Tidak dilaksanakan, siap-siap dikorbankan Allah. Ayo. Tidak hanya di sisi Allah, juga di tengah masyarakat. Antum dinaikkan martabatnya. Ini kan memberi harapan, memberi tempat bagi orang biasa.
Nabi Muhammad menolak status latar belakang sosial. Udah ditolak mentah-mentah. Kamu membanggakan diri karena status. Level keilmuan, takwanya ditinggalin. Kejar tuh S10. Takwa nggak ada, ambles tuh. Pahami kodratinya. Perempuan, ya udah dapur juga, bener nggak? Aduh, bingung aduh. Kaji biasa aja. Takwa. Pokok takwa oke, jangan besar-besar. Sholat antum koreksi. Bilal bin Rabah dengan nada merendahkan, dengan memanggil, ya. Apa? Nabi Muhammad memanggilnya, ya banasyu syauda. Bukan Nabi itu. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari menghina Bilal, dipanggillah ya banu syauda. Padahal Abu Dzar Al-Ghifari itu ahlul hadis. Sifat manusia kan sering lupa. Apakah itu bercanda atau tidak. Hei kalian. Ya. Makanya yang duduk dalamnya ini, saya joling-joling orang itu, pangicu jua, mada jua, disuruh anu, manolak. Alasan ada saja, tidak pernah dipanggil jelek. Panggillah secara baik. Walaupun sakit hati kita. Itu tata aturan. Ya banu sauda. Enak sebutannya. Tapi wahai anak perempuan berkulit hitam. Di situ ada dua makna. Dianggap banci, kalian pula. Padahalnya Bilal. Langsung Nabi negur. Walaupun dia ahli hadis. Apa? Ya abadarin. Tafasya'a laisa li ibnil baida ala abnu syauda fadlun. Sahih nih hadisnya. Ada pula di Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, baca tuh halaman 1267 yang lengkap. Wahai Abu Dzar, artinya kamu imanmu belum sempurna. Belum penuh. Tidak ada kelebihan bagi anak berkulit putih atas anak berkulit hitam. Abu Dzar itu ganteng. Tapi tetap gak boleh ngena. Jadi sikap empatik Nabi menunjukkan setiap orang punya hak kehormatan. Ada kelebihan. Kalau kita nggak tahu, berprasangka baik saja kepada Allah. Ya. Apalagi orang tua kita, jangan dilihat. Nggak ada hak untuk melihat pribadi kelakuannya. Nggak ada hak. Nggak ada berkah hidup antum. Sekali lagi nulang. Ini nasihati. Kadangkala disitulah letak sandungan kita hidup. Setiap orang punya hak kehormatan, punya hak martabat. Perbedaan ras, warna kulit, suku dalam ajaran Islam. Nggak ada alasan untuk merendahkan. Walaupun kelihatan dia merendahkan kita. Nggak ada. Terakhir Nabi berkata, martabat untuk semua, puncak dari misi kenabian Nabi Muhammad ditegaskan dalam nasihat-nasihatnya nih di Haji Wada. Melanggar ini, Nabi setelah itu sampai nangis sahabat. Tanda-tanda dia dipanggil Allah sudah dekat. 81 hari. Adanya di kurban 9-10. Nasihatnya itu intinya. Di Haji Wada. Merupakan khutbah terakhir menasihati umatnya karena sayangnya pemutus risalah kenabian. Khutbah Haji Wada. Pemutus nasihat untuk umat. Khutbah Haji Wada. Kapan waktunya? Tanggal 9-10 Hijriah. Pesan-pesan penting terakhir. Enggak ada lagi pesan.
nasihat tentang ajaran Islam terakhir. Kemudian nggak berapa lama Nabi wafat. Nggak percaya, lihat sejarahnya. Implementasinya gimana? Haji adalah ibadah terakhir yang disyariatkan oleh Allah kan. Makanya kalau sudah haji jolim juga, kadang-kala istri dia dipanjangin umur, sekali mati kacau antum. Hati-hati. Itu ibadah terakhir, ibadah menuju maut, pindah tempat. Haji. Hati-hati niatnya. Makanya latihan dulu dengan umroh. Gitu. Ya, latihan dulu, ya. Kewajiban menunaikan haji hanya sekali seumur hidup kan? Makanya nggak heran kalau dulu yang haji udah bawa tanah, nggak heran. Aiko minta doa kadape bini di haji gitu ya. Ujungnya asalannya pulang haji baca rai ulang-ulang. Masa kan? Bingung menurut. Pengamalannya nggak dipelajari dalam konsep sejarahnya. Jadi udah jelas. Datang ke tanah suci, niatnya udah kacau. Ada yang dagang, ada yang selfie. Astagfirullahaladzim. Bingung tuh. Ya. Sejarah juga mencatat peristiwa penting ibadah haji Nabi bersama sahabatnya. Haji terakhir itu diiringi 114.000 umat Islam. Pada masa itu udah gede banget. Kalah Gor Senayan itu, kemarin kalah. Kalau dihitung secara kalkulasi kultur zaman. Takbir timbul. Pada tahun 10 Hijriah 632 Masehi. Haji penghabisan. Haji perpisahan. Jadi kalau ditanya haji wada itu haji perpisahan. Haji terakhir mondar mandir 10 kali naik haji selfie isinya. Udah hebat deh kalau niatnya bagus, cukup sekali. Karena 3 bulan kemudian Allah mewafatkannya. Memanggilnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang puncak kegiatan ibadah haji apa? Puncak ibadah kurban apa? Wukuf, Arafah. Al-Hajj Arafah. Al-Hajj Arafah. Itu puncaknya. Haji intinya adalah melaksanakan wukuf Arafah. Jadi peristiwa haji wada, haji perpisahan sebagai berikut. Kita pahami dari sejarahnya supaya kita lebih kena memahami konsep ajaran-ajaran Islam secara unsur terakhir. Sambil tutup kaji ya. Pada hari sesudah sholat subuh Rasulullah berangkat dari Mina menuju Padang Arafah. Rasulullah menunggang onta. Onta itu bernama Al-Kashwa. Al-Kashwa. Diiringi oleh ribuan umat pada masa itu. Yang sama-sama melakukan ibadah haji. Sambil berjalan mereka bertakbir dengan suara bergelombang. Berirama. Bersahut-sahutan. Menyerukan namanya talbiyah. Lafadznya laqad kunna ya Rabbana, laqad kunna mulbikina, dawataka wa amraka la syarikala walakal hamdu wal barakatuh wa anta ala kulli syai'in qadirun ya yunafika wa tuka ahadun. Berulang tuh sambil jalan. Itu lafadznya. Semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Letaknya di mana itu? Arti tadi, inilah kami. Laqad kunna ya Rabbana, ya Rabb. Ya Tuhan, inilah kami. Inilah kami memenuhi panggilan perintahmu. Laqad kunna mulbikina dawataka amraka. Sesungguhnya segala puji, nikmat adalah bagimu dan engkaulah yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada yang menyalurkan kekuasaanmu. Hadis ini sahih. Ayo,
Sampai di tengah-tengah lembah Arafah, Rasulullah menghentikan menghentikan ontanya di suatu tempat yang agak tinggi. Di dekatnya berdiri Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf, sahabat yang mempunyai suara paling keras, lantang di masa itu. Bin Khalaf ditugaskan oleh Nabi menyambung suara Rasul. Kalau di Senayan pakai toa sambungannya, betul enggak? Agar jelas. Ya itu sunnah toa itu menyambung, makanya di Mekah ada tambahan pengulangan kalau tahiyat, betul kan? Karena nggak kedengeran istilahnya. Ada yang disebut apa? Manara. Supaya terdengar oleh umat yang banyak berhimpun waktu itu. Rasulullah tetap duduk di atas ontanya sambil mengomong, diteruskan oleh bin Khalaf tadi. Ya. Didahului khutbah yang terkenal dengan nama khutbahnya Khutbatul Wada. Khutbah perpisahan dengan puji atau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah itu sedikit ada perubahan dan tambahan untuk menekankan mereka pada umat. Dari tanggal 9 sampai tanggal 10 Zulhijjah diucapkan kembali oleh Rasulullah di Mina sewaktu perjalanan pulang itu 10-nya menuju Mekah. Rasulullah berkhutbah dengan kalimat yang mudah dipahami oleh sampai akhirul zaman. Nah, semua inti khutbah itu mau tahu isinya apa? Human right. Kesimpulan khutbah Wada itu. Hak asasi manusia. Katanya hak asasi manusia itu buatan Amerika. Bukan. Human right itu buatan Nabi dari Allah. Di antaranya sebagai berikut. Dan kurang. Langsung aja artinya karena panjang, dong rewelin aja ya. Segala puji bagi Allah. Kita memuja dan memuji Dia dan memohon pertolongan hanya kepada Allah, kepadanya, dan bertobat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan siapa? Diri kita sendiri. Dan segala perbuatan yang buruk diri kita sendiri. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka takkan ada siapapun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tak ada siapapun yang dapat menunjukkan jalan baginya. Tauhid semuanya diawali. Aku naik saksi, kata Nabi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Maha Esa Dia. Dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku naik saksi, yang kedua saksi. Saya Muhammad, hambanya, juga utusannya. Wahai manusia, dengarkan pesanku. Dengarkan pesanku baik-baik. Aku akan menyampaikan kepadamu satu keterangan. Ini sebagai wasiatku. Karena sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku akan bertemu lagi denganmu sesudah tahun ini di tempat aku berdiri sekarang ini, tidak nungroban matan ini. Begitu. Ngomong gitu Nabi. Wahai manusia, sesungguhnya darahmu, keumat ratusan tuh, jiwamu, harta bendamu, kehormatanmu suci, haram, dilarang diganggu. Sebagaimana suci dan haramnya bulan ini, bulan haji. Sampai kamu kelak menghadap pada Rabb Tuhanmu. Sungguh kamu pasti akan menemuinya. Pasti akan menghadap kepada Rabb-Nya, di mana ia pasti akan menanyakan. Allah itu menanyakan tentang segala amal perbuatanmu. Doa tadi tauhid. Doa kedua menjelaskan tanggung jawab kamu dihidupkan. Ingatlah, bukankah sudah ada aku sampaikan. Sebelum itu disampaikan Nabi perkara tadi. Umat menjawab, ribuan menjawab, sudah wahai Nabi, ya Allah, saksikanlah
Persaksikanlah ya Allah, kata umat banyak. Maka barang siapa, kata Nabi, ada amanah. Barang siapa ada amanah yang kamu tanggung, hendaklah disampaikannya kepada orang yang memberikan amanah itu kepadanya. Gak boleh utang. Sampai apapun amanahnya harus segera dilunasi. Haji itu, bulan Sakin itu. Ingatlah, tak seorang pun yang melakukan tindakan pidana, melainkan hari itu setelah ini pasti akan mendapatkan sanksinya. Ngancem nggak? Bukan ngancem, itu percaya. Tidak ada anak yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana ayahnya. Enggak. Juga tidak ada seorang ayah bertanggung jawab terhadap tindak pidana anaknya. Enggak. Wahai manusia, dengarkanlah kata-kataku ini. Tolong pahami semuanya. Sesungguhnya seorang muslim dan muslim lainnya adalah umat bersaudara. Tidak ada sesuatu yang halal bagi seorang muslim dari saudaranya, melainkan apa yang telah direlakan kepadanya. Kalau nggak bisa bayar, relakan aja. Alhamdulillah. Kan itu. Itu perintah Nabi. Maka janganlah kamu menjolimi dirimu sendiri. Itu tidak menjolimi orang. Ingatlah, bukankah sudah aku sampaikan? Umat menjawab lagi, sudah wahai Nabi. Persaksikanlah, kata umat. Khutbah Wada mendeklarasikan prinsip-prinsip Islam tentang persamaan hak, kan? Iya kan? Nggak ada strata, nggak ada sekte. Menaikkan martabat manusia tanpa memandang ras, suku, bangsa, warna kulit, kepintaran, intelektual, politik, enggak. Pada bagian lain, khutbah yang monumental tadi ditekankan beberapa hal. Wahai segenap manusia, sesungguhnya Robmu adalah satu, nenek moyangmu adalah satu. Semua kamu berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang bukan Arab, melainkan dengan takwa. Dan jika seorang budak hitam Abyssinia sekalipun menjadi pemimpinmu, tolong, kata Nabi, dengarkan dia, patuhlah padanya selama ia tetap menegakkan kitabullah. Ingatlah, bukankah sudah aku sampaikan? Umat menjawab, sudah wahai Nabi. Tolong ya Allah, persaksikanlah. Wahai manusia, kata Nabi, takutlah hanya kepada Allah. Kerjakanlah sholat 5 waktu, pondasi awalnya. Panggilan segera, awal waktu. Sampai begitu ngomongnya. Lakukanlah puasa, berhajilah ke Baitullah, tunaikan zakat hartamu dengan sukarela, serta patuhlah atas apa yang aku perintahkan. Kamu pasti kelak akan bertemu dengan aku, Rabbmu, dan ia pasti akan menanyakan kepadamu tentang segala perbuatanmu. Ingatlah, bukanlah sudah aku sampaikan? Umat jawab lagi, sudah wahai Nabi. Tolong persaksikan Nabi, sesungguhnya zaman itu beredar musim berganti, kata Nabi. Sesungguhnya zaman itu beredar musim berganti. Wahai segenap manusia, sesungguhnya setan itu sudah putus harapan. Disembah-sembah di negeri ini, akan tetapi sesungguhnya dia puas dengan ditaati dalam hal selain daripada itu disembah, yaitu dalam perbuatan-perbuatan yang kamu sebenarnya benci. Kamu tahu itu benci. Maka waspadalah terhadap tipu daya setan yang akan merugikan agamamu. Rasulullah akhirnya berwasiat terakhir kepada seluruh umat Islam agar selalu berbuat baik, menghormati, melindungi kaum wanita, menjaga kemurnian garis keturunan. Bapak, sebagai klimaks, Rasulullah menegaskan, camkanlah perkataanku ini, wahai manusia,
Sesungguhnya telah kusampaikan kepadamu, sesungguhnya aku sudah meninggalkan untuk kamu sekalian sesuatu yang bila kamu berpegang pada yang aku wasiatkan, aku tinggalkan itu, pasti kamu tidak akan tersesat selamanya, kamu akan bermartabat, kamu tidak akan dikeluh kesahkan dalam kehidupanmu sampai kamu wafat. Yaitu sesuatu yang terang nyata. Kitabullah, sunnahku. Rasulullah menutup khutbah dengan pernyataan dan pertanggungjawaban terbuka kepada Allah. Wahai Rabbku, saksikanlah, saksikanlah, wahai Tuanku. Maka hendaklah yang menyaksikan, yang mendengar khutbah ini, yang hadir pada masa Rasulullah itu, di antaranya harus menyampaikan kepada yang tidak hadir. Halo? Harus disebarluaskan syiar ini, Haji Wada ini. Khusus ini disampaikan pada Idul Adha. Ada yang menyampaikan enggak? Semoga barang siapa yang menyampaikan akan lebih mendalam perhatiannya dan akan aku tolong. Mudah-mudahan bercucuran rahmat Allah, berkahnya atas kamu sekalian. Setelah mengucapkan khutbah tadi, Rasulullah turun dari ontanya Al-Kaswa. Usai menunaikan sholat zuhur dan asar yang dijama, itu satu-satunya yang dijama. Karena waktunya susah pendek. Secara berjamaah Rasulullah menuju suatu tempat yang bernama Sakrat. Setelah dakwah tadi menuju ke tempat namanya Sakrat, di sana disampaikan ayat Al-Quran, turun wahyu, menghabiskan penutup wahyu. Pertanyaannya, wahyu penutup pada Al-Quran apa? Tanya ulama tuh. Ada yang tahu nggak? Quran surat Al-Maidah ayat 53, surat 5 ayat 3. Iqra Iban. Itu penutup risalah. Surat 53 ayat 3. Surat apa? Ayat 3. Penutup risalah kenabian itu. Kalau ada yang tanya ya, itu dia. Hurrimat alaikumul maitatu. Hurrimat alaikumul maitatu waddumu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi wal munkhaniqah illa li ghairillahi bi wal munkhaniqatu wal tarbiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha lan nasubi wa antus ta'simu bil aslam zalikum fisqu al yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsyawhum wahsyawin al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina famanitturra fi mahtasutin ghaira mutajanifin li'is fa innallaha ghafurur rahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercetik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditabrak
bayi yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga memenuhi nasib dan anak panah. Memenuhi nasib dan anak panah itu adalah kefasikan pada hari ini. Orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan, terpaksa saja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang diperdebatkan sekarang apa? Fikih. Sudah jelas tuh fikih, nggak perlu diperdebatkan. Inti dari risalah penutup kenabian, penutup ajaran kita, intinya apa? Risalah kenabian sebagai penutup. Pada hari ini aku sudah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku lengkapkan untukmu nikmatku, dan aku ridhoi bagimu Islam sebagai agamamu. Siap menerima tuh? Selesai kan? Penutup. Wahyu penutup tadi sewaktu disampaikan oleh Rasulullah itu disimak oleh para sahabat dengan perasaan haru, nangis. Abu Bakar As-Siddiq terisak nangis, makanya orang takbir yang paham akan nangis tuh. Karena itu terakhir. Terakhir hidup kan mati. Terisak menangis, berderai air mata, para sahabat menangkap isyarat bahwa Nabi yang dicintai, mencintai umatnya, tak lama lagi akan meninggalkan mereka untuk selamanya. Benar. Terbukti 81 hari kemudian Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW pulang ke rahmatullah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal 11 Hijrah 7 Juni 632 Masehi di Madinah Al-Munawwarah, kota Nabi akhirnya bercahaya. Jasadnya aja bisa mempercayakan Madinatul Ilmi. Sampai sekarang. Pesan ini kan menegaskan bahwa orang yang telah menyaksikan, kalau sekarang kita tidak menyaksikan secara fisik, orang yang mensiarkan haji wada tadi dengan amalan ritual kurban, nggak perlu dijelaskan lagi, sudah mulai jarang dianggap ritual biasa. Di Idul Adha sendiri nggak ngedenger ada mengucapkan nasihat risalah penutup kenabian. Udah mulai jarang nggak? Kan intinya itu. Sunnahnya seharusnya muakkad itu. Betul kan? Intinya itu. Kemana-mana politik masuk, yang diungkap masalah kambing, jawi, sekian, aduh cetek banget nih. Mungkin modern, mungkin cetek. Maaf, Anda bukan mengkritik. Saat itulah risalah kenabian ditimbang terimakan, diserahkan oleh Nabi kepada pendakwah. Umat semua itu pendakwah. Kita ini pendakwah. Iya kan? Bukan dipaksa untuk jadi ustadz, enggak. Sampaikan nasihat tadi. Karena selama 23 tahun Rasulullah menyampaikan risalah, membumikan pesan langit. Tugasnya yang melanjutkan siapa? Kita kan? Dengan apa? Nasihat. Nasihat kan cenek aja itu. Ingatkan lagi. Berdasarkan tentunya kalau ingin meluaskannya, korelasinya Quran Sunnah. Tugas kita. Tugas orang Islam. Maka sejalan ajaran langit itu kepada kita. Misi Islam itu begitu. Sebagai agama yang membawa
rahmatan, kedamaian bagi alam semesta. Kesimpulannya udah jelas. Maka semua harkat manusia tanpa terkecuali setara. Kalau Islam sebaiknya dakwahkan. Awal dakwah tauhid, tutup dakwah setara semua umat Islam. Allah berfirman, penutup dakwah ini kepada kita dasarnya mana? Al-Mu'minun 101. Tutup kaji itu dibaca. Faeja Nufika. Wa idza apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Pada, jangan sampai nyesal ya kalau nggak menyampaikan ya. Kiamat itu ada dua, kiamat person, mati masing-masing. Jangan sampai nyesal ya. Kalau sangkakala ditiup, kalau pada manusia roh kamu dicabut. Pada hari itu hari kiamat. Tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka dan tidak pula mereka saling bertanya. Nggak perlu karena sudah dijelasan. Wallahu a'lam bishawab. Kaji ini penutup kaji kurban, berputar dari awal kurban nandung setelah Ramadan harus tertata dakwahnya. Nggak bisa sembarangan. Maka disitulah ilmu akan didapatkan. Dalam kesimpulan kaji ini, penutup kaji seharusnya ribuan jemaah datang. Datang 3 orang, yang nggak kelihatan ribuan. Jadi di sini kita sudah memprediksi yang datang kemari bukan mengecilkan, ya. Standar ilmunya harus jelas dalam berdakwah. Harus paham. Orang sekarang udah pada pintar. Masa kalah dengan hal-hal yang paling krusial yang mesti kita tunjukkan, apa yang mesti kita dengarkan. Makanya jangan heran, insya Allah besok kalau kita masih dikasih umur panjang tidak kena kurban Allah. Yang diawali apa? Tauhid secara rohani itu yang akan bahas. Itu dasar pertama. Mudah-mudahan ngasih umur panjang ditutup lagi di kurban. Sampai pandai orang hidup, baulang kaji. Sampai kalau ada jemaah kita berbicara, kaji andung putarannya itu sajalah. Ala dape di luar, ngaji saya lah di luar, bau be lah di luar, kan itu. Andung nggak promosi, standar silabusnya harus jelas. Jangan jadi orang munafik. Pas butuh mencogok, indak butuh lari. Itu kacau deh. Jadi anu bukan promosi, sekali lagi. Sudah tahu kita kemana kita arah, mesti kita mengaji. Andung selesaikan kaji gini, mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang. Kita ulang dari awal, menguatkan tauhid lagi secara tasawuf, secara ruhani. Kita tutup lagi secara setara semua manusia. Itu inti kaji. Apapun ajarannya, Islam silabusnya jelas. Jadi kita tahu mana awal, mana akhir, gimana cara hidup, gimana mengakhiri hidup. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.